Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya semuanya. Bagaimana kabarnya? Apakah sehat? Ya, semoga yang sedang mendengarkan video ini berada di posisi yang sehat, yang siap akan menerima materi. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi inovasi rekayasa teknologi kaitannya dengan tema P5 untuk kelas 12. Ya, inovasi rekayasa teknologi. Langsung saja kita merujuk pada materinya. Mengenal inovasi rekayasa teknologi. Apa sih inovasi rekayasa teknologi tersebut? Ya, inovasi rekayasa teknologi merujuk pada proses penciptaan, mengembangkan dan juga menerapkan solusi baru dalam bentuk teknologi untuk mengatasi berbagai tantangan atau kebutuhan. Nah, inovasi ini sering melibatkan penggunaan ilmu pengetahuan, teknik, dan juga teknologi untuk merancang atau memodifikasi produk, sistem, dan juga proses agar lebih efisien, efektif, atau canggih. Nah, eh, beberapa elemen penting dalam berinovasi rekayasa teknologi tersebut ada empat. Yang pertama, penciptaan dan pengembangan. Penciptaan dan pengembangan ini merupakan melibatkan riset dan pengembangan untuk menghasilkan teknologi baru atau memodifikasi yang sudah ada. Ya, jadi tidak selalu inovasi teknologi itu berasal dari penciptaan tidak, namun dengan cara memodifikasi pun juga termasuk dari inovasi rekayasa teknologi. Yang kedua, penerapan teknologi. Nah, setelah teknologi dikembangkan, langkah berikutnya adalah penerapannya ke dalam dunia nyata untuk menyelesaikan masalah spesifik, baik itu di sektor industri, kesehatan, energi, transportasi, dan sebagainya. Nah, yang nomor tiga, pemecahan masalah. Fokus utama dari inovasi ini merupakan untuk mengatasi masalah teknis atau tantangan yang belum terselesaikan. Misalnya, meningkatkan efisiensi energi, mengurangi dampak lingkungan, atau meningkatkan produktivitas. Nah, yang terakhir adalah keempat, proses berkeberlanjutan. Nah, inovasi rekayasa teknologi ini seringkali bersifat iteratif di mana ada peningkatan keberlanjutan berdasarkan hasil evaluasi, umpan balik, dan juga perkembangan kebutuhan pasar. Nah, ini contohnya coba ya. Contoh inovasi rekayasa teknologi ini meliputi penciptaan kendaraan listrik, terus pengembangan perangkat medis yang baru, atau pembaruan sistem energi terbarukan seperti panel surya yang lebih efisien. Nah, Eee, coba kita lihat gambar ini ya. Di sini ada telepon genggam, di sebelah kiri saya ada telepon genggam model zaman dahulu dan yang sebelah kanan saya itu merupakan smartphone yang, pastinya anak-anak semua sudah memiliki smartphone tersebut. Kalau kita lihat evolusi dari, handphone pada zaman dulu sampai sekarang smartphone, ini berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, ya. Bahwasanya, inovasi itu, eee, apa namanya, inovasi teknologi rekayasa tersebut dibuat dilandasi oleh kebutuhan masyarakat. Dulu hanya bisa untuk teleponan saja. Lama-kelamaan, masyarakat membutuhkan pengiriman pesan. Maka dari itu adalah namanya SMS. Setelah, berkembangnya zaman, handphone tidak lagi dibutuhkan hanya untuk menghubungkan, memberikan pesan, tidak. Namun juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contoh misalnya, untuk meningkatkan pembelajaran dengan cara menggunakan, eee, apa namanya, teknologi yang namanya Google Classroom atau mencari informasi-informasi yang ada di Google dan sebagainya. Nah, tidak hanya hanya itu saja, ternyata kebutuhan manusia pun banyak juga mengandalkan handphone. Contoh misalnya,
mau merekam suasana, tidak lagi repot-repot menggunakan kamera, cukup dengan smartphone kalian bisa merekam suasana, merekam keadaan yang ada di lingkungan sekitar. Tidak hanya itu, handphone juga bisa untuk misalnya kalian lagi kesunyian ya, berarti butuh hiburan. Nah, hiburan tersebut apa? Bisa salah satunya adalah bermain game dan sebagainya. Nah, berarti teknologi terbarukan diciptakan untuk mengatasi permasalahan di dunia nyata. Ya, ingat-ingat, adanya inovasi rekayasa teknologi itu didasari oleh permasalahan yang ada di lingkungan sekitar yang mengakibatkan keharusan suatu eh, teknologi harus berkembang. Jadi perlu adanya inovasi-inovasi terbarukan. Nah, dalam inovasi teknologi rekayasa teknologi ini ada beberapa macam-macamnya. Yang pertama, ada teknologi di bidang energi. Yang kedua, teknologi di bidang transportasi. Yang ketiga, teknologi di bidang konstruksi dan infrastruktur. Yang keempat, teknologi di bidang pendidikan. Yang kelima, teknologi di bidang pertanian. Dan yang terakhir adalah teknologi di bidang lingkungan. Nah, kita bahas satu-satu. Dari yang pertama, teknologi di bidang energi. Nah, teknologi di bidang energi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam produk, distribusi, dan juga konsumsi energi. Nah, ini berarti mengurangi pemborosan energi dan memastikan setiap unit energi yang dihasilkan digunakan dengan cara yang optimal, sehingga mengurangi kebutuhan untuk sumber daya tambahan. Nah, energi fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan juga batu bara ini merupakan sumber utama emisi gas rumah kaca. Nah, dari hal tersebut, maka kita membutuhkan teknologi yang bisa menggantikan atau mengurangi bahan bakar yang terbuat dari fosil, ya, yang mengakibatkan nantinya akan meningkat kadar gas rumah kaca atau polusi polusi lingkungan. Nah, rekayasa teknologi ini bertujuan untuk menggantikan energi fosil, ya, ingat-ingat, untuk menggantikan energi fosil dengan sumber energi yang terbarukan. Contoh misalnya bisa menggunakan energi surya, angin, dan juga biomasa. Nah, dengan yang saya sebutkan tadi, energi yang dihasilkan lebih ramah lingkungan dan juga memiliki keberlanjutan energi tersebut. Nah, inovasi apa saja sih yang bisa digali dari teknologi di bidang energi ini? Yang pertama adalah energi terbarukan, ya, renewable energy. Maksud dari energi terbarukan itu seperti bagaimana? Energi terbarukan ini maksudnya adalah pengembangan panel surya, turbin angin, atau sel bahan bakar hidrogen yang lebih efisien untuk menggantikan bahan bakar fosil. Yang kedua adalah teknologi baterai dan penyimpanan energi. Nah, teknologi baterai ini memungkinkan penyimpanan energi lebih lama dan juga aman. Jadi tidak hanya menghasilkan, namun jika ada energi yang bisa ditampung untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang, maka diperlukan baterai yang bisa menyimpan kapasitas yang banyak, ramah lingkungan, dan juga lebih efisien untuk pengaktifannya, pengaplikasiannya. Nah, yang selanjutnya adalah teknologi jaringan cerdas smart grid, ya, teknologi jaringan cerdas. Nah, sistem jaringan listrik yang lebih efisien dengan memanfaatkan sensor dan juga teknologi untuk mendistribusikan energi secara optimal. Ya, jadi kita bisa mengontrol berapa jumlah aliran listrik atau aliran energi yang dihasilkan. Bisa kita kecilkan, bisa kita besarkan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Ya. Nah, ini merupakan beberapa contoh dari apa namanya
inovasi rekayasa teknologi. Kalian bisa lihat di situ ada dinamo. Dinamo itu kan termasuk juga pembangkit listrik tenaga kinetik ya. Jadi ketika ada pergerakan, maka dinamo tersebut bisa menghasilkan energi. Biasanya ditaruh di kendaraan-kendaraan sepeda pada zaman dahulu, ya kan? Nah, bayangkan contoh misalnya kalau dinamo ini kita buat dinamo yang memiliki apa namanya pergerakan kinetik yang rendah, namun bisa menghasilkan energi listrik yang besar. Dan kita salurkan ke baterai yang nantinya baterai itu akan menyalurkan energi tersebut ke sepeda listrik. Nah, kalau misalnya ini bisa terjadi, maka bisa disebutkan bahwasanya kalian bisa menginovasikan sepeda yang sekali goes, 3 kali goes bisa selamanya menyala, ya kan? Mungkin memang inovasi ini terlalu bermuluk-muluk atau terlalu mengharapkan. Namun, kalau memang ini bisa terjadi dan dibuat, kenapa tidak? Ya kan? Berarti tidak perlu contoh misalnya sepeda listrik untuk dicas atau motor listrik harus dicas. Hanya membutuhkan dinamo ini untuk apa namanya? Merambatnya energi, berpindahnya energi dari kinetik masuk ke dinamo, dialirkan ke mana namanya? Baterai, baterai dialirkan kembali ke gear motor listrik. Begitupun sebaliknya terus, maka akan terbentuk sepeda listrik yang tidak bisa atau tidak perlu dicas kembali. Ini kan sangat-sangat inovasi yang bisa diterapkan seperti itu. Nah, contoh kedua adalah di sebelah kanan saya ini ada namanya briquet. Briquet ini juga termasuk dalam inovasi di bidang energi. Ya, briket ini terbuat dari ranting-ranting pohon, terus daun-daunan pohon yang sekecil-kecil yang tidak bisa dibuat arang. Nah, itu di oven tidak sampai hangus, tidak sampai menjadi abu pasif, hanya menjadi arang aktif, lalu dipadatkan dan berubahlah menjadi briket. Kalian bisa menginovasi briket ini menjadi briket yang mudah menyala atau briketnya bisa menghasilkan api biru. Selama ini kan briket yang ada kebanyakan ini apinya berwarna merah, ya. Kalau apinya berwarna biru, insya Allah untuk ibu-ibu mau masak pun akan disukai seperti itu. Nah, selanjutnya kita menuju ke inovasi berikutnya. Ada yang namanya inovasi teknologi di bidang transportasi. Nah, tujuan inovasi rekayasa teknologi di bidang transportasi ini merupakan penciptaan sistem transportasi yang lebih efisien, lebih aman, ramah lingkungan, dan juga terjangkau. Nah, dengan inovasi ini, teknologi digunakan untuk memperbaiki berbagai aspek dari sistem transportasi yang ada, baik itu infrastruktur, kendaraan, maupun manajemen lalu lintasnya. Nah, secara keseluruhan, inovasi rekayasa teknologi di bidang transportasi itu bertujuan untuk menciptakan sistem transportasi yang keberlanjutan, lebih efisien, aman, dan juga dapat diakses oleh semua orang. Nah, inovasi ini juga memainkan peran penting dalam mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, urbanisasi, dan juga kemacetan. Nah, serta membantu masyarakat beralih menuju masa depan yang lebih ramah lingkungan dan juga keberlanjutan. Ya, nah inovasi apa yang bisa kita pelajari? Ya, yang pertama adalah sistem transportasi cerdas, intelijensi transportation system. Nah, intelijensi transportasi cerdas ini merupakan inovasi yang dimana sistem kendaraan bisa otomatis bergerak sendiri, bisa otomatis melakukan perjalanannya sendiri. Nah, ini kan untuk saat ini sudah tidak
lagi aneh ya. Ada beberapa sistem yang dimasukkan ke dalam mobil chips itu ya. Mereka bisa parkir sendiri. Kalau misalnya anak-anak melihat di negara-negara maju, itu ada beberapa mereka mengeluarkan produk-produk mobil yang bisa parkir sendiri dengan adanya sensor, adanya kecerdasan AI, dan juga ada mobil yang autopilot. Mereka bisa mengendarai mobil sendiri. Kita hanya mengarahkan kita mau menuju kemana, mobil itu akan mengikutinya seperti itu. Yang kedua adalah kendaraan listrik. Nah ini kendaraan listrik sudah sangat-sangat umum lagi di Indonesia, apalagi di daerah Madiun. Bahwasanya hampir kita setiap saat melihat sepeda listrik, motor listrik, atau mobil listrik. Ini sangat-sangat banyak sekali. Yang ketiga adalah kendaraan ramah lingkungan. Nah, maksudnya adalah kendaraan ramah lingkungan itu kita tidak hanya membuat apa namanya kendaraan yang berinovasi kecerdasan, namun kita juga membuat transportasi itu yang ramah lingkungan. Contoh misalnya, selama ini transportasi yang kita gunakan itu menggunakan energi penggeraknya melalui bensin, ya, entah itu Pertalite, Pertamax turbo dan sebagainya ya. Nah, yang saya sebutkan tadi adalah hasil dari fosil. Kembali lagi kepada bidang energi yang sebelumnya, semua bahan bakar yang dibuat dari fosil, maka akan mengeluarkan menyumbang emisi gas rumah kaca. Nah, ini kan tidak baik untuk lingkungan kita. Jadi, kita bisa berinovasi kendaraan ini, misalnya kita membuat apa namanya transportasi yang berbahan bakar selain dari bahan fosil seperti itu. Entah mau membuat dari biogas atau hidrogen dan sebagainya. Nah, inovasi apa aja sih yang bisa kita buat dari transportasi ini? Contohnya adalah peredam suara knalpot ya. Ini yang suka otomotif, yang suka otak-atik motor, ini sudah tidak asing lagi. Pasti tahu alat peredam suara knalpot. Suara knalpot ini bisa menjadi polutan suara ya. Kebanyakan anak-anak yang geng-geng motor itu pasti kan apalagi yang motornya 2 tak, suaranya pasti bising. Nah, itu sangat mengganggu sekali eh, baik pengendara motor maupun warga-warga yang ada di sekitar jalan raya. Ya, memang dengan suara yang keras biasanya bisa membuat akselerasi kendaraan bermotor atau kendaraan mobil itu lebih kencang karena untuk pengeluaran gasnya mereka bisa optimal. Namun efek negatifnya adalah suara yang bising. Nah, kalian bisa berinovasi membuat peredam suara knalpot dengan cara sesuai dengan inovasi dari kalian. Nah, yang kedua adalah smart key. Smart key ini kini tidak asing juga untuk bagi yang suka di bengkel motor ya. Banyak sekarang motor yang memiliki modem dan itu diaktifkan penggunaan motornya menggunakan handphone. Jadi kita bisa mengatur eh, motor tanpa harus memiliki kunci. Kalau misalnya kita mau berkendara, kita tekan saja nyalakan motor, atau kita bisa mengunci motor tersebut menggunakan handphone. Ya, jadi ini sudah umum untuk orang Indonesia menggunakan smart key ini. Nah, apalagi contoh yang ketiga adalah sepeda listrik, ya. Sudah banyak sekali sepeda listrik yang ada di Madiun khususnya juga. Nah, kita selanjutnya lagi ke teknologi bidang konstruksi dan infrastruktur. Teknologi di bidang konstruksi dan infrastruktur
Ini merujuk pada penerapan ilmu pengetahuan, teknik dan juga alat untuk merancang, membangun, dan memelihara bangunan serta infrastruktur lainnya. Nah, ini menyangkup berbagai aspek dari proses konstruksi, mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan, serta penggunaan material dan juga teknik yang berinovasi untuk meningkatkan efisiensi keamanan, untuk efisiensi keberlanjutan, dan juga efisiensi dalam pembangunan. Nah, teknologi di bidang konstruksi dan infrastruktur memainkan peran penting dalam meningkatkan cara kita membangun dan juga mengelola lingkungan yang fisik. Nah, dengan kemajuan teknologi eh, di bidang industri, ini terus berkembang untuk menjadi lebih efisien, aman, dan juga keberlanjutan. Ya, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga kualitas hidup masyarakat. Ya. Lalu apa aja sih inovasi yang bisa kita buat dari konstruksi dan juga infrastruktur ini? Yang pertama adalah bahan bangunan ramah lingkungan, ya. Pengembangan material seperti beton daur ulang atau kayu laminasi silang atau CLT yang lebih kuat dan juga keberlanjutan. Nah, jadi untuk inovasi ini tidak hanya membangun struktur struktur rumah yang aman, namun juga bisa berinovasi di bidang materialnya, bahan bangunannya. Contoh misalnya di SMA 4 untuk sampah plastik ini tergolong banyak. Coba kita pikirkan, kalau misalnya kita bisa mengumpulkan sampah-sampah plastik yang ada di SMA 4, kita olah, kita ubah menjadi paving plastik. Lalu kita apa namanya? Pakai paving itu untuk memaving tanah-tanah yang ada di Semampat. Ini kan sangat-sangat menguntungkan sekali ya dari segi kita apa namanya kebersihan, kita juga menjaga memelihara lingkungan dan juga kita bisa meminimalisir eh, keuangan yang akan dikeluarkan oleh sekolah untuk mendanai paving di Semampat ini. Ini kan sangat-sangat eh, menguntungkan gitu ya. Dari berbagai segi ini sangat menguntungkan. Yang kedua adalah bangunan pintar, smart building. Nah, teknologi yang mengintegrasikan sistem otomatisasi untuk pencahayaan, ventilasi, keamanan, dan juga manajemen energi. Maksudnya, bangunan pintar ini eh, rumah atau bangunan yang dimana kita bisa memasukkan sensor untuk keperluan kita. Contoh misalnya, kita berangkat ke sekolah, namun kuncinya tertinggal. Nah, kita bisa membuat rumah kita dengan jarak jauh ini mengunci rumah itu menggunakan smartphone, ya kan? Karena ada bangunan pintar, ada smart buildingnya di dalam, ada AI-nya di dalam rumah tersebut. Nah, itu tentunya itu harus menggunakan sumber daya yang lebih, yang banyak ya, kalau mau membangun bangunan yang smart building ini. Nah, yang ketiga adalah infrastruktur tahan gempa. Nah, kita di Indonesia ini masih eh, hal umum untuk terjadinya gempa. Rekayasa struktur bangunan yang dapat menahan dampak gempa bumi melalui desain inovatif dan juga bahan yang fleksibel ini sangat dibutuhkan. Di Jepang, karena untuk secara geografinya ya, The Ring of Fire, kita dilewati oleh itu, Jepang pun juga sama, maka kita sering terjadinya gempa. Entah itu gempa karena gempa tektonik maupun gempa karena vulkanik. Namun yang jelas, kita sangat membutuhkan bangunan yang bisa tahan gempa, ya. Banyak sekali bencana-bencana alam khususnya gempa bumi yang mengakibatkan bangunan-bangunan runtuh. Lalu banyak pusat pelayanan umum yang harus berhenti dikarenakan bangunannya yang roboh dan sebagainya. Nah, ini
sangat dibutuhkan sekali untuk keberlanjutan kita, apalagi yang berada di ring of fire seperti itu. Nah, contoh-contoh dari inovasi teknologi ini yang pertama adalah paving block. Nah, ini kan saya sudah sebutkan di awal bahwasanya kita bisa memanfaatkan sampah-sampah plastik di tempat ini untuk kita ubah menjadi paving block dari sampah plastik. Tentunya ini inovasi yang sangat-sangat sebetulnya murah karena kita tidak membeli bahan utamanya, kita hanya mengambil dan mengolah saja dan kita cetak itu menjadi paving block. Ini kan sangat-sangat eh, terjangkau untuk proses pembuatan paving block ini. Yang kedua adalah contoh rumah smart building tadi, ya. Bisa diatur menggunakan handphone, misalnya contoh ventilasi mau dibuka atau ventilasinya mau ditutup. Terus karena ada hujan, kita bisa membuka kanopi agar yang di bawah tidak terkena hujan dan sebagainya. Itu adalah contoh penerapan di bidang infrastruktur. Selanjutnya di bidang pertanian, ya. Tujuan inovasi rekayasa di bidang pertanian ini ya jelas untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, keberlanjutan, dan juga ketahanan sistem pertanian. Nah, ini membantu petani mengatasi berbagai tantangan seperti perubahan iklim, keterbatasan lahan, dan juga kebutuhan pangan yang terus meningkat. Ya, eh, inovasi apa saja yang kita bisa buat dari teknologi di bidang pertanian ini? Yang pertama ada pertanian cerdas atau smart farming. Ya, lagi-lagi kita menggunakan kalimat-kalimat cerdas atau smart. Ya. Penggunaan sensor, drone, dan juga AI ini mengoptimalkan irigasi, pemupukan, dan juga pemanfaatan tanaman secara real time. Jadi bayangkan kalau kita memiliki lahan pertanian yang dimana kita mengintegrasikan kegiatan kita pertanian menggunakan smart farming, menggunakan sensor, maka kita tidak perlu susah-susah lagi untuk melihat apa namanya kebutuhan dari tanaman kita. Ya, kalau misalnya tanaman itu membutuhkan pupuk, maka otomatis sensor akan mendeteksi kadar zat hara yang ada di tanah berkurang, maka akan disalurkan pupuk. Ya, selama ini kan kita tidak tahu bagaimana sih kadar tanah kita, apalagi yang orang tuanya bertani, saya yakin mereka tidak memiliki eh, teknologi yang bisa mendeteksi unsur hara yang ada di tanah. Karena apa? Untuk memiliki alat tersebut termasuk di golongan biaya yang mahal dan juga pengecekan yang berkala. Itu sangat rumit sekali. Selama ini petani-petani di Indonesia kebanyakan mereka eh, hanya istilahnya yang penting saya menanam, waktunya dikasih pupuk, saya kasih pupuk, waktunya saya harus em, memberikan irigasi air, saya kasih air, itu saja. Jadi tidak benar-benar menghitung berapa unsur hara yang ada di tanah, berapa kelembapan air yang ada di tanah, dan bagaimana sih kebutuhan, seberapa kebutuhan tanaman yang ditanam, kebutuhan pupuk tersebut. Jadi tidak, maksud saya tidak tahu secara realnya ya. Jadi hanya perasaan, melihat, dan tidak benar-benar diukur seperti itu. Nah, yang kedua adalah pertanian vertikal. Nah, ini sudah tidak asing lagi di apa namanya di lingkungan kita. Bahwasanya pertanian vertikal ini mengembangkan sistem pertanian yang menanam tanamannya secara vertikal dalam ruang terbatas. Ini memanfaatkan teknologi pencahayaan LED dan juga sistem hidroponik. Nah, ini sudah tidak asing di SMA 4 pun juga memilikinya apa namanya hidroponik. Jadi anak-anak misalnya kalau mau mengembangkan inovasi ini sangat-sangat
sudah familiar di kita. Yang ketiga adalah bioteknologi pertanian atau penggunaan rekayasa genetika untuk menciptakan tanaman yang lebih tahan lama, lebih produktif dan juga lebih adaptif terhadap perubahan iklim. Nah, kalau yang ketiga ini saya yakin tidak mudah untuk membuat rekayasa genetika ya. Ini membutuhkan sumber daya yang banyak. Jadi ini hanya bisa untuk menjadi referensi saja untuk anak-anak. Nah, contoh-contohnya ya yang saya sudah sebutkan ada namanya smart farming. Ini kan bisa dilihat bahwasanya lampu, lalu soil moisture plot one, pompa air, air ini dikendalikan oleh aplikasi di smartphone. Kita bisa menentukan, kita bisa mengecek grafik kelembapan air, grafik penurunan zat hara. Itu kita bisa ceknya di situ. Yang sebelah kanan ini ada eh, hidroponik, model hidroponik tabung besar tunggal ya. Jadi satu paralon itu diisi beberapa sayuran ditanamkan di situ. Oke, selanjutnya teknologi di bidang lingkungan ya. Tadi pertanian, sekarang lingkungan. Nah, teknologi di bidang lingkungan ini bertujuan untuk penerapan teknologi di bidang eh, eh mohon maaf ulangi. Teknologi di bidang lingkungan memiliki tujuan untuk menjaga, melindungi dan juga memperbaiki kualitas lingkungan hidup serta untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang. Nah, teknologi di bidang lingkungan ini juga bertujuan untuk mengatasi tantangan di hadapan manusia seperti polusi, perubahan iklim, penurunan kualitas ekosistem, dan juga eksploitasi sumber daya. Nah, inovasi apa aja sih yang bisa kita pakai di bidang lingkungan ini? Yang pertama adalah teknologi pengelolaan limbah. Ini PR banget untuk kita. Kita di Indonesia ini masih sedikit yang bisa menerapkan teknologi pengelolaan limbah. Limbah ini eh, tidak hanya limbah produsen, namun juga limbah rumah tangga, limbah kegiatan masyarakat, dan sebagainya. Yang kedua adalah teknologi pengendalian polusi udara. Nah, teknologi pengendalian polusi udara ini mengembangkan alat seperti filter udara yang canggih dan scrubber, gas buang yang dapat menangkap polutan sebelum dilepaskan ke atmosfer. Ini sangat-sangat dibutuhkan ya, karena kita berkendara motor keluar gas yang beracun, kita membakar sampah pun juga menyebabkan polusi udara yang mengandung gas beracun. Kita pembangkit listrik menggunakan batu bara pun juga bisa menyumbang gas emisi yang dimana berisi gas beracun. Jadi untuk polusi udara ini juga kita membutuhkan alat untuk penyaringan seperti itu. Nah, yang ketiga adalah desalinasi air. Nah, teknologi yang mengubah air laut menjadi air tawar menggunakan proses osmosis balik, reverse osmosis. Nah, ini kalau kita lihat jumlah air yang ada di Indonesia, ya, jumlah air tawar dan juga air laut, kita mayoritas paling banyak adalah air laut sebetulnya. Tapi selama ini kita eh, hanya bisa memaksimalkan air darat, air tawar. Kita masih belum bisa memaksimalkan air laut untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi, bayangkan jika ada desalinasi air ini, maka kita tidak lagi
bersusah payah mengalami musibah-musibah kekeringan atau musibah-musibah apa namanya ya kekeringan itu ya. Dalam arti kita bisa mengambil mendesalinasi air dari laut, kita supplier, kita distribusikan air tersebut ke wilayah-wilayah mana daerah-daerah yang kekeringan. Nah, ini biasanya juga tidak hanya wilayah kekeringan. Di daerah pesisir pun kalau air laut itu masuk ke apa namanya jaringan air bawah tanah, maka otomatis air yang di daerah tersebut juga akan berubah menjadi asin, ya kan? Akhirnya penduduk di daerah pesisir akan mengalami dampak eh, air yang berasa asin. Nah, itu biasanya juga sering terjadi. Maka dari itu kita juga membutuhkan sebetulnya teknologi desalinasi air ini. Nah, apa aja sih yang kita bisa buat dari inovasi teknologi ini? Yang pertama adalah ini tadi, pengelolaan limbah. Ya, limbah itu ada limbah padat, limbah cair, dan juga limbah gas. Ini contohnya adalah limbah air. Kita bisa menyaring, mengubah air yang kotor, air yang berasal dari limbah-limbah pabrik berubah menjadi air yang bersih kembali. Ya, ini sangat-sangat memungkinkan karena memang sudah banyak di Indonesia, apalagi yang memiliki eh, apa namanya produsen-produsen itu mereka pasti memiliki eh, sistem pengendalian limbah seperti itu. Yang sebelah kanan saya ini adalah desalination air ya. Untuk cara kerjanya nanti air laut difilter dinaikkan ke atas. Lalu ada proses desalination diturunkan kembali untuk kandungan garamnya. Lalu yang dihasilkan adalah fresh water, air yang bersih seperti itu. Nah, next kita menuju ke bidang selanjutnya adalah bidang pendidikan. Ya, inovasi rekayasa teknologi di bidang pendidikan ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif, lebih inklusif, dan juga responsif terhadap kebutuhan siswa. Ya, melalui penerapan teknologi modern, aksesibilitas pendidikan dapat diperluas, memungkinkan siswa dari berbagai latar belakang untuk mengakses materi dan juga sumber daya pembelajaran. Ya. Selain itu, teknologi juga membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menyediakan metode pengajaran yang interaktif dan juga menarik, serta juga mendukung pendekatan personal yang disesuaikan dengan gaya belajar per individu. Nah, mendorong keterlibatan siswa, memperkuat kolaborasi antar siswa, guru, dan orang tua, serta juga meningkatkan efisiensi administrasi pendidikan yang eh, hal ini bertujuan penting ya. Integrasi keterampilan abad 21 ini dalam kurikulum itu mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di dunia modern dan dunia kerja yang terus mengalami perubahan. Nah, ada beberapa inovasi yang kita bisa buat. Yang pertama adalah pembelajaran daring atau e-learning. Ya, e-learning ini merupakan platform pembelajaran online yang memungkinkan siswa untuk belajar dari mana saja dan kapan saja. Contohnya, platform yang termasuk itu ada Moodle, Google Classroom, dan juga Coursera. Ya, keuntungannya meningkatkan aksesibilitas pendidikan, memungkinkan pembelajaran yang fleksibel, dan juga menyediakan berbagai materi ajar. Ya. Yang kedua adalah teknologi augmented reality dan virtual reality (AR VR). Penggunaan AR dan VR ini merupakan penciptaan pengalaman belajar yang imersif. Misalnya nih, siswa dapat melakukan tur virtual ke lokasi bersejarah atau melakukan simulasi laboratorium
ya. Keuntungannya itu meningkatkan pemahaman konsep-konsep kompleks melalui visualisasi yang termasuk dan juga interaktif, ya. Ini untuk pengembangan teknologi inovasi di bidang virtual reality ini sekarang lagi semaraknya ya, lagi gencar-gencarnya seperti itu. Yang ketiga adalah gamifikasi dalam pembelajaran. Nah, ini menerapkan elemen permainan dalam proses pembelajaran, seperti sistem poin, lencana, dan juga tantangan untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Ini banyak sekali game-game sekarang yang berbasis pembelajaran. Keuntungannya, ini bisa meningkatkan minat belajar siswa dan juga mendorong partisipasi aktif dalam kelas. Yang terakhir adalah sistem manajemen pembelajaran atau LMS. Nah, LMS ini juga hampir sama seperti pembelajaran daring learning. Biasanya kita menaruh berbagai materi ke dalam sistem manajemen pembelajaran. Siswa nanti bisa langsung mengakses dan juga eh, mempelajari hal tersebut di LMS ini. Nah, ini saya sebutkan contohnya untuk VR. Ini merupakan VR Geopark Ijen. Yang mau ke Ijen atau mau lihat-lihat bisa lihat dulu di sini. Ini saya menggunakan kerjasama dengan UM untuk pembuatan VR ini. Ya, di sini ada geosit Pantai Pulau Merah, plus Pantai Pancur, ada Paluding. Kita bisa lihat ke sana. Kita coba, ya. Menggunakan VR, ini VR foto 360 derajat ya. Nah, keuntungannya ini kalian bisa melihat secara langsung di sana. Seperti apa sih model di sana itu? Contoh misalnya kita ke Paltuding Watu Dodol mana aja ya? Ini geosit. Oh, ini aja nih ke geosit vulkanik Pantai Pancur. Kita coba dengan klik kita akan enaknya di VR 360 derajat ini kita bisa menambahkan poin-poin untuk penjelasan. Contoh misalnya di sini ada keterangan. Kita bisa mengeklik ini, maka akan keluar ya, penjelasan bisa kita masukkan situ. Ketika diklik akan keluar seperti ini penjelasannya. Geosit batu vulkanik Pantai Pancur terletak di dekat Resor Pancur sekitar 5 km dari Pos Rowo Bendo atau pintu masuk Taman Nasional Alas Purwo. Nah, ini kan sangat-sangat mudah sekali. Nanti kita bisa klik lagi di sini. Kita mengarah ke pantai. Ya, bisa secara langsung kita lihat. Ini ada materi yang bisa diklik. Kita lihat di sini keluar ada gambar-gambarnya, mempermudah kita untuk belajar. Ini sekarang sedang marak-maraknya seperti itu. Oke. Contoh selanjutnya adalah gamifikasi dalam pembelajaran. Nah, untuk gamifikasi ini silahkan kalian tunggu link Google Meet. Kita akan melakukan Google Meet dan kita akan bersama-sama merasakan gamifikasi dalam pembelajaran. Oke. Untuk itu silakan ditunggu. Dari saya sekian, terima kasih sudah melihat atau mendengarkan penjelasan yang saya jelaskan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next.